Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab kita dari kitab Kejadian. Semoga saudara-saudara selama ini yang sudah mengikuti PA ini bisa tetap setia mengikutinya, karena bagian pemahaman Alkitab dari kitab Kejadian ini merupakan bagian yang terus-menerus berlanjut. Saudara-saudara, hari ini kita sampai di kitab Kejadian pasal yang ke-1. Kita sudah sampai ayat yang ke-24 dan ayat 25. Bagian ini adalah permulaan dari penciptaan Tuhan di hari yang ke-6. Demikian saudara-saudara, kita akan membaca. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara-saudara, pada bagian sebelumnya dari hari penciptaan Tuhan di hari yang pertama sampai dengan hari yang kelima, kita sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Allah mempersiapkan alam semesta ini menjadi sebuah tempat atau sebuah dunia yang sedemikian tertata. Hari demi hari Tuhan memproses bumi ini, dunia ini, saudara-saudara, alam semesta ini, dan pada hari yang ke-6 yang merupakan hari yang terakhir, itu dimulai dengan penciptaan binatang-binatang di darat. Nah, kita tahu sebelumnya, saudara-saudara, kita sudah melihat Tuhan menciptakan binatang laut dan binatang di udara. Lalu kemudian pada ayat-ayat ini, ayat 25 dan ayat 26, kita melihat Tuhan menciptakan binatang di darat, yaitu segala jenis binatang melata, segala jenis binatang liar, dan juga segala jenis binatang ternak. Nah, menarik sekali saudara-saudara, binatang-binatang ini diciptakan oleh Tuhan menurut jenisnya. Jadi dikatakan segala jenis yang Tuhan ciptakan itu secara spontan atau secara langsung Tuhan ciptakan jenis demi jenis. Ya, jadi sekali lagi saudara-saudara, Alkitab mengatakan Tuhan tidak menciptakan satu jenis, lalu kemudian dari satu jenis ini dibiarkan berkembang biak begitu ya, atau dibiarkan dalam proses yang sekian juta tahun akhirnya bertambah banyak, lalu kemudian mereka memproses jadi jenis-jenis yang lain. Tidak, tetapi Tuhan menciptakan segala jenis, bahkan spesifik. Ada jenis ternak, ada jenis binatang melata. Nah, ini saudara mungkin saja pada waktu itu melata itu kan kita tahu ya, itu bisa merujuk kepada binatang-binatang seperti ular, buaya, misalkan kadal dan jenisnya, dan mungkin juga yang musnah hari ini itu dinosaurus dan lain sebagainya. Ada penafsiran demikian, dan saya pikir kalaupun itu terjadi memang bukan sesuatu yang mustahil. Melata-melata yang besar, ukuran besar itu diciptakan pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, jenis-jenis binatang ini kemudian memenuhi daratan. Lautan sudah dipenuhi dengan binatang, di udara juga sudah dipenuhi dengan binatang, dan sekarang daratan sudah dipenuhi. Sehingga saudara-saudara, alam semesta ini, baik darat, udara, ataupun laut, itu dipenuhi dengan binatang-binatang yang saya waktu pertemuan waktu yang lalu mengatakan ini adalah ciptaan Tuhan di level yang lebih tinggi daripada sekedar tumbuhan dan juga benda-benda penerang dan benda-benda mati, ya. Karena binatang-binatang ini adalah binatang-binatang yang memiliki kesadaran pada level tertentu. Nah, apalagi saudara-saudara binatang di darat, mereka sudah difungsikan, ada yang melata, ada yang menjadi binatang ternak nantinya, ada juga yang menjadi binatang-binatang liar yang berada di hutan. Jadi saudara, masing-masing Tuhan sudah menempatkan sesuai dengan fungsinya.
Nah, saudara, apa arti bagi kita? Saya mencoba untuk memahami saudara-saudara pada bagian ini adalah dua hal saja. Yang pertama itu penekanan kata segala jenis di dalam dua ayat ini sudah diulang-ulang, itu menunjukkan bahwa Tuhan dengan kreativitasnya, dengan hikmat dan di dalam kuasanya yang sangat tidak terbatas, yang melampaui pikiran kita manusia, dia menciptakan segala macam jenis. Saudara-saudara, sekali lagi, ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan Allah, Tuhan yang penuh kuasa dan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan hikmat, mampu menciptakan hal-hal yang melampaui apapun yang ada di dalam dunia. Saudara-saudara, memang di dalam proses evolusi mikro, katakanlah ya, evolusi mikro artinya bisa saja terjadi mutasi, bisa saja terjadi pada jenis-jenis tertentu itu ada perubahan, ada variasi karena alam, karena ada trauma di alam dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, perubahan-perubahan itu tidak menolak atau tidak menggantikan kemampuan Tuhan, tidak membuat kita menjadi ragu bahwa Tuhan pada awalnya menciptakan jenis demi jenis. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya juga perlu dipertanyakan atau tidak, tetapi sekedar kita mempertanyakan sebenarnya binatang-binatang ini diciptakan untuk apa? Saudara-saudara, sebelum penciptaan manusia memang kita pikir apakah binatang-binatang ini diciptakan untuk keseimbangan alam. Bisa jadi demikian ya. Atau binatang-binatang ini diciptakan sebagai ekosistem yang indah, menjadikan alam semesta ini menjadi berwarna karena ada benda-benda yang bergerak begitu, menambah kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kalau kita baca Kitab Mazmur, saudara-saudara, alam semesta ini menceritakan kemuliaan Tuhan, ya, langit, bintang, segala macam. Tapi juga termasuk binatang-binatang. Jadi bisa demikian. Tetapi nanti saudara, ketika hadir manusia, maka binatang-binatang ini juga nampaknya menjadi semacam teman bagi manusia. Sehingga manusia itu mempunyai rekan makhluk hidup ya, bersama-sama, walaupun tentu tidak sepadan ya, tetapi bisa dikatakan menjadi teman. Sampai saat ini saudara-saudara, beberapa binatang itu menjadi teman bagi manusia. Jadi bisa saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang kita lihat dari fungsi binatang-binatang pada awalnya penciptaan, ini menunjukkan Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu hebat, ya, Tuhan begitu berhikmat. Dan sudah harusnya ketika kita melihat ciptaan Tuhan, khususnya kepada ciptaan Tuhan pada binatang-binatang yang beragam jenis ini, maka saudara, aneh sekali memang kalau kita kemudian tidak melihat di balik keindahan dan keunikan, keagungan, atau di balik segala macam variasi binatang itu, lalu kita tidak kemudian berpikir ada Sang Pencipta. Harusnya kita kemudian melihat ada Sang Pencipta. Nah, jadi saudara-saudara, kita yang hidup pada saat ini juga kita tiap hari berjumpa dengan binatang. Bahkan saat ini sudah berjumpa juga dengan virus, ya, dengan kuman-kuman. Kita melihat ada Tuhan Allah yang menciptakan itu, yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kesadaran kita akan Sang Pencipta bisa kita peroleh kalau kita juga melihat alam binatang yang Tuhan ciptakan. Tuhan memberkati kita, dan saudara ikuti terus PA ini, dan kita nanti akan masuk di dalam bagian yang paling penting di dalam penciptaan, yaitu penciptaan manusia di dalam ayat 26 dan selanjutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti, kami sungguh-sungguh bisa menghayati bahwa Tuhan menciptakan beragam jenis makhluk hidup, binatang-binatang di darat, di udara, di laut. Itu semua ya Tuhan, supaya kami
akhirnya sadar dan melihat kemuliaan keagungan Tuhan di dalam segala hikmat Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan melihat bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya ini untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa kembali.